FM 96,9 MHz. Pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada, hari ini saya Irfan Sidin akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa dengan harmoni satukan hati yang akan dibawakan oleh Ustadz Ibni Mutakil Alimi selaku penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat dengan tema meraih syukur di bulan Ramadan. Kepada Ustadz Ibni Mutakil Alimi kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Salam bagi kita semua pendengar RRI Sumba. Innalhamdulillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira biqadri adhamati zatika fi kulli waqtin wahin amma ba'd. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia Sumba dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan juga taufiknya kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bernafas, menikmati indahnya suasana di bulan Ramadan tahun ini. Hadirin pendengar setia RRI Sumba dimanapun Anda berada, yang kedua, marilah kita selalu bersolawat kepada beliau Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah maka ajaran-ajaran sunnah-sunnahnya kita bisa amalkan sampai pada hari ini. Hadirin pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, berulang-ulang kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kemudian ditutup wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian dari ayat itu maka marilah kita mengambil hikmahnya agar kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Maka di kesempatan kali ini di bulan yang sungguh mulia ini, yaitu bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman kita dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia dan juga jin itu diciptakan Allah semata-mata untuk menghambakan dirinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita, diciptakannya kita manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat. Dari yang 5 waktu kita diciptakan untuk menjalankan kewajiban yang 5 waktu tadi, sehingga diselang-selang, diselingi-selingi dari waktu yang 5 tadi kita bebas untuk beraktivitas, entah itu mencari nafkah, bekerja, entah itu kita memasak,
entah itu kita menyalurkan hobi, selagi itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak melanggar syariat, maka itu boleh kita lakukan untuk menunggu waktu dari waktu yang 5 tadi, yaitu waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan lain sebagainya. Jadi hakikatnya kita di muka bumi ini diciptakan untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu tadi. Sedangkan waktu-waktu yang lain adalah waktu menunggu kita untuk menunggu waktu selanjutnya, yaitu dari waktu duhur kita melaksanakan aktivitas lain untuk menunggu waktu asar, dan begitu terus. Kemudian itu semua kita lakukan agar kita ini bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari takwa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita ini berbahagia. Jadi seluruh makhluk tentu menginginkan yang namanya kebahagiaan di muka bumi ini. Tidak hanya di muka bumi ini, tetapi ada kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Maka kita harus memastikan di dunia berbahagia dan juga di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu tidak hanya didapatkan, tempatnya kebahagiaan itu tidaklah hanya di harta. Maka banyak orang kaya yang bahagia. Jadi yang mana? Gimana orang miskin? Maka tidak bahagia. Maka kebahagiaan itu tempatnya bukanlah di harta kekayaan. Kebahagiaan itu bukanlah tempatnya di ketenaran dan juga jabatan. Maka hanya pejabat-pejabat dan juga artis saja yang berbahagia. Tetapi kebahagiaan itu tempatnya adalah di hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang memiliki hati yang syukur, walaupun dia tidak memiliki materi, walaupun dia dalam keadaan sakit, tetapi hatinya lapang, bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dia menjadi sosok seseorang yang berbahagia. Berbahagia tentunya didukung dengan hati yang bersih. Maka tempatnya bahagia itu adalah di dalam hati manusia yang penuh syukur untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan meraih syukur di bulan Ramadan ini. Kita akan meraih syukur itu karena syukur itu memiliki tiga cara untuk kita mengaplikasikan syukur di dalam kehidupan ini. Yang pertama, cara bersyukur dengan cara lisan. Dengan cara lisan bersyukur itu tidak cukup hanya kita ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur itu harus kita optimalkan dengan cara kita ini menjaga lisan kita dari tidak bertutur perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Maka dari itu cara kita bersyukur dengan maksimal dengan lisan, yaitu dengan banyak berzikir, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, dengan cara kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti sesama kita. Jangan sampai lisan kita menjadi sumbu sehingga bisa mengakibatkan terbakarnya emosi orang-orang di sekitar. Jangan sampai lisan kita menjadi sumbu yang mengakibatkan perpecahan di antara sesama kita, di antara umat beragama, suku, ras, budaya. Maka dari itu Allah mengingatkan agar kita menjaga lisan kita. Salamatul insan bihifdil lisan. Jadi selamatnya orang dengan menjaga lisannya. Syukur ini sangat penting sekali. Karena kalau kita mau menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan di muka bumi, maka kita tidak akan mampu. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita ini menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka sungguh kita ini tidak akan mampu. Walaupun kita ini
menghabiskan seluruh tinta yang ada di muka bumi ini untuk mencatat nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu. Dan ketika orang mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah nikmatnya yang beribu-ribu kali. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah niscaya akan menambah nikmatnya. Dan jikalau kita ini mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka azabnya Allah itu sangatlah pedih. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah yang kedua yaitu melalui aktivitas hati. Melalui aktivitas hati, tentunya seseorang harus bisa mengelola hatinya agar bisa bersyukur, agar bisa ikhlas, ridho, dan qanaah. Ketika hatinya ini tidak ada penyakit-penyakit sifatul mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka dia bisa menjaga hatinya agar tetap bisa dalam koridor yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita tidak hanya dituntut untuk menjaga mulut kita dari tidak memakan makanan yang halal saja, menjaga dahaga kita, lapar kita mulai terbitnya fajar hingga sampai terbenamnya matahari, tetapi kita juga dituntut untuk bisa menjaga hawa nafsu kita, menjaga lisan kita dari berkata-berkata yang tidak baik, menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela, yaitu sifat-sifat mazmumah, sehingga kita bisa meraih yang namanya syukur dari hati. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih mudah untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup, terlepas apakah mereka itu orang yang sukses ataupun tidak sukses. Karena bahagia, sekali lagi saya ingatkan, tempatnya yaitu di hati, bukanlah di materi, bukanlah di jabatan, bukanlah di kekayaan atau kesehatan, tetapi tempatnya kebahagiaan itu adalah ketenangan hati, ketenangan batin yang mana bisa diraih dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang kali bertanya kepada manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini berulang kali, bukan tidak ada maksud dan tujuan. Allah bertanya, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Artinya apa? Kita manusia merupakan manusia yang lalai, hamba yang lalai, yang sering melupakan nikmat-nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita. Berulang kali ayat itu diulang-ulang untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini merupakan manusia yang sering lalai mengingat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bayangkan, mungkin hari ini kita lupa bersyukur. Kita bisa bangun dengan segar, kita bisa bangun sahur, menikmati masakan, kita bisa berpuasa, kita bisa menghirup udara, yang mana nikmat-nikmat tadi ini merupakan nikmat yang sungguh luar biasa ketika kita bisa berpikir atas nikmat-nikmat tadi. Terkadang hal-hal yang kecil yang terjadi berulang kali setiap hari, kita lupakan nikmatnya. Bayangkan ketika satu nikmat saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat lidah kita untuk merasakan asin dan manis, maka sungguh puasa kita akan rasa tidak nikmat, akan hambar rasanya. Kita berbuka puasa, mau minum es buah, kemudian es buahnya tidak ada rasa. Nah, dicabut satu nikmat saja, kemudian kita akan merasa kehilangan. Nah, justru kita manusia terkadang hanya mengingat momen-momen penting saja untuk kita ini bersyukur kepada Allah. Ketika kita lulus mungkin dari suatu kegiatan, entah itu P3K,
menjadi PNS, ASN, entah itu dari perkuliahan, entah kita mendapat pencapaian-pencapaian lain, ketika momen-momen itu saja baru kita syukuran. Nah, sedangkan Allah mengingatkan kita untuk mengingat bahwa masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan setiap harinya. Jadi jangan kita memilih-milih bersyukur hanya kepada nikmat-nikmat tertentu. Wajib untuk mensyukuri segala nikmat Allah setiap harinya. Kemudian yang ketiga, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang ketiga yaitu dengan perbuatan kita. Nah, cara mensyukuri nikmat Allah tadi kan ada tiga. Yang pertama tadi bil lisan, dengan ucapan. Kemudian dengan bil qalbi, yaitu dengan hati. Kemudian yang ketiga ini bil hal, dengan perbuatan. Cara kita mensyukuri nikmat dengan perbuatan ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama dengan diri pribadi kita. Cara mensyukuri dengan diri pribadi kita yaitu meningkatkan aktivitas kita dalam beribadah, meningkatkan kualitas diri kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah dijamin untuk masuk ke dalam jannahnya Allah, ke dalam surganya Allah, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap beribadah, melaksanakan sunnah-sunnah, sholat sunnah sampai ratusan kali, hingga lututnya itu bengkak, hingga kakinya itu kesakitan, padahal beliau sudah dijamin surga. Nah, kita yang merupakan pengikutnya maka harus lebih dalam beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan tahun ini. Sehingga marilah kita momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita, bacaan Quran kita, meningkatkan ibadah-ibadah sunnah kita, infak sedekah kita. Di sini dibuka berbagai macam ladang pahala yang mari kita raih bersama di bulan Ramadan ini. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi, kegiatan-kegiatan tadi merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap diri kita. Nah, kemudian perbuatan yang kedua, cara kita mensyukuri tidak hanya diri kita, tetapi dengan lingkungan, dengan kerabat kita. Nah, caranya dengan apa? Dengan kita berbuat kebaikan kepada sesama. Kepada lingkungan, kita menjaga lingkungan. Kepada teman-teman kita sekalian, kita bisa mengajak mereka untuk makan bersama, memberikan takjil berbuka, makanan ala kadarnya untuk mereka berbuka. Ini merupakan salah satu mentasarufkan harta kita kepada orang lain, sebagaimana bentuk kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita makan, kita kasih kepada mereka juga yang membutuhkan. Nah, kemudian konsep inilah yang mana bisa membuat kita untuk selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan bukan hanya milik kita sendiri, tetapi milik dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi ketika ketiga cara untuk mensyukuri Allah, nikmat Allah tadi kita bisa lakukan, maka hakikatnya kita akan bisa menjalani kehidupan yang bahagia. Karena kebahagiaan itu tempatnya bukan di harta, jabatan, dan pangkat, tetapi kebahagiaan itu tempatnya di hati orang-orang yang bersyukur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, materi yang singkat saya rasa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Al-afu minkum, semoga ini ketika ada kata-kata yang salah bisa dimaafkan. Hadza min fadli rabbi wa tarbiyatil masyayikh, ini semua adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan didikan dari masyayikh-masyayikh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ibnil Mutakil Alimi, dalam konsep bahagia ini karena kita sesuai dengan tema meraih syukur di bulan Ramadan. Nah, kita sekarang nih banyak sekali cara kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, dengan kita menyalurkan hobi-hobi kita. Nah, terkadang nih saking kita dengan menyalurkan hobi, dengan contohnya kita mendengarkan musik. Ini kan kita sampai menangis, saking menghayati karena cara kita mensyukur nikmat Allah dengan cara kita sendiri. Nah, ini bagaimana Ustadz Ibni tentang cara syukur kita yang dibilang lebay gitu. Jadi
ekspresi manusia di dalam mahabbah mencintai sesuatu itu bisa berbeda-beda. Benar sekali. Ada ketika orang mencintai Rasulullah dengan cara berteriak. Ada ketika orang mencintai Rasulullah dengan cara menangis. Ada ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, rindu akan Allah, kita ini berzikir dengan qiyamul lail. Ada orang ketika ini rindu akan Allah dengan cara melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Begitu juga ketika rindu kepada Nabi dengan cara bersolawat. Nah, terkadang orang di dalam mengekspresikan cintanya, mahabbahnya bisa juga dengan lagu-lagu. Tentu lagu yang dia mengerti artinya. Benar. Dan juga yang bermanfaat artinya. Tidak lagu yang menjerumuskan atau menghasut dan lain sebagainya, yang ada lirik-lirik yang menistakan agama atau mencela orang-orang. Tidak dengan lagu-lagu yang seperti itu. Tentunya dengan lagu-lagu yang mempunyai frekuensi yang menenangkan hati. Karena sudah terbukti bahwasanya ada juga alunan-alunan atau frekuensi-frekuensi tertentu yang dapat menenangkan hati dan juga menenangkan ketika bayi di dalam kandungan, seperti itu, untuk perkembangan perkembangan tubuh. Sip. Baik Gus. Ustadz, ini tadi kan ada konsep syukur, ini kan ada asyukru bil lisan, walhamdulillah syukru bil qalbi, walhamdulillah syukru bil hal. Nah, tentunya dalam konsep syukur ini ada juga konsep syukur yang alhamdulillah syukru bil lisan, walhamdulillah syukru bil janan dengan perbuatan, terus walhamdulillah syukru bil arkan dengan pengaplikasiannya. Nah, pada pengaplikasiannya setelah kita mengenal Tuhan dengan jauh, tentunya konsep kehidupan kita bukan hanya hablum minallah, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, banyak sekali nih orang yang memang terkadang dekat dengan Tuhan, tapi cara dia konsep mensyukuri, saking dia dekat dengan Tuhan, lupa terhadap ciptaan Tuhannya. Banyak begitu. Nah, tadi kan sudah dibahas, Ustaz. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang terkadang berbicara tentang Tuhan sudah terlalu jauh, tapi lupa karena sebagai manusia lupa memanusiakan manusia, begitu. Bagaimana itu, Ustaz, konsepnya? Jadi di dalam kita belajar agama, kita harus sesuai standarnya, berproses, tidak langsung meloncat-loncat prosesnya, sehingga kita tidak gila dengan agama, sehingga membutakan nurani kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita kan memiliki keyakinan bahwasanya keyakinan yang mana kita ini berpaham Islam yang tawasud, yang tengah-tengah. Bukanlah Islam yang radikal, yang melarang ini, melarang itu, yang hanya fokus jihad dan lain sebagainya, tetapi kita merupakan umat Muslim, yang mana umat Muslim yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, yang berpaham fikihnya itu fikih Syafi'i, kemudian akidahnya yaitu Asy'ariyah, Al-Maturidi, yang mana kita berpaham tawasud, tengah-tengah, tidak ekstrim dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang di dalam kegilaannya terhadap agama sehingga membutakan pikirannya, menyalahkan sesamanya, maka sudah dia di kubangan satu ilmu fan saja. Dia belum menyelami ilmu-ilmu Allah ini yang begitu luas. Dia hanya baru sampai di satu kolam saja, belum sampai di samudra ilmu yang begitu luas. Jadi kacamata ilmunya itu masih hanya satu. Tidak bisa memandang kacamata-kacamata kolam-kolam yang lain. Jadi ketika seseorang mempunyai pikiran yang sempit, ilmunya yang sempit, maka dia hanya membahas apa yang dia ketahui. Tetapi ketika orang membuka wawasan keilmuannya yang luas, dia belajar di kolam satu, belajar di kolam kedua, ke kolam ketiga, sehingga bisa mengerti samudra keilmuannya Allah ini ternyata luas, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana. Baik. Jadi orang yang pintar bisa saja memintarkan orang lain, dia membodohi orang lain untuk kepentingan dirinya, menjual agamanya dengan dalil-dalilnya. Tetapi orang yang hakikatnya itu menjadi orang yang alim, yaitu dia bisa bijaksana terhadap dirinya dan kepada lingkungan-lingkungannya. Seperti itu. Baik, tadi kita sempat bahas
bahas tentang surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, konsep kufur ini yang mungkin bisa kita jadikan pengingat kepada masyarakat yang mungkin mereka tidak tahu nih, mereka sudah melakukan kufuran. Bentuk-bentuk kufur apa saja yang bisa mendapatkan azab dari Allah? Itu seperti apa, Ustaz? Bentuk kufur apa yang bisa kita dapatkan begitu? Iya, bentuk Azab. kufur yang maksudnya kita lakukan yang mungkin kita kadang sudah melakukan kekufuran tapi kita tidak tahu kalau kita ini sedang melakukan kufur begitu, Gus. Jadi ini bagaimana gitu? Mungkin jadi pengingat kepada masyarakat sehingga bentuk-bentuk kufur itu tidak dilakukan begitu. Kufur sendiri itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmatnya Allah kan sangatlah banyak. Benar. Tidak bisa dihitung. Dengan kalkulator pun tidak bisa dihitung. Nah, Allah cuma memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Ketika kita tidak mensyukuri satu nikmat atau dua nikmat, nah kita sudah mengkufuri. Benar. Mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini kita mendapatkan nikmat yang namanya nikmat sakit. Sakit pun itu merupakan nikmat yang dari Allah berikan. Benar. Jika kita bisa mengelola batin kita, hati kita, maka kita bisa merasakan kenikmatan yang ada di dalam sakit. Nah, ketika kita merasakan nikmat dalam sakit, kemudian kita menyalahkan Allah. Kenapa saya lagi yang diberikan sakit? Sakit tidak tahu sembuh-sembuh seperti tadi. Dia tidak terima dengan qada dan qadar Allah, tidak qanaah, tidak menerima ketentuan Allah, maka dia mengkufuri nikmatnya Allah. Benar. Ketika dia minum obat, dia meyakini obat ini yang memberikan sembuh, maka dia telah mengkufuri Allah lagi. Hakikatnya obat merupakan wasilah perantara sehingga dia bisa menjadikan Allah bisa menjadikan sembuh. Karena kesehatan, rezeki dan lain sebagainya hakikatnya dari Allah semata, bukan dari manusia. Jadi kita harus berhati-hati. Ketika kita makan nasi, berbuka puasa, kenapa buka puasa? Saya makan biar kenyang. Dia yakin dari nasi ini, dari ini sayur-sayur ini, ikan ini, ayam ini yang membuat dia kenyang, maka dia mengkufuri nikmat Allah. Benar sekali. Nah, karena hakikatnya yang memberi kenyang adalah Allah semata. Sedangkan makanan-makanan ini merupakan hanyalah perantara. Makanya ketika kita ingin makan, kita tentunya berdoa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah di dalam semangkuk makanan ini, sepiring makanan ini, Allahumma barik lana, keberkahan kepada kita semua. Minta keberkahan ini kepada kita semua, bukan kepada saya pribadi. Berarti kita mendoakan orang-orang yang dibalik makanan ini. Padi ini siapa yang buat, siapa yang pikiran sawah, Sawah, benar. siapa yang pigiling ini padi. Benar. Nah, itu kita doakan semua. Siapa yang masak lagi, siapa yang jual ini padi, siapa yang pancing ini ikan. Nah, akhirnya semua yang dalam satu piring ini kita mendoakan. Barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua. Terus kita minta wa qina azabannar, lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, kan tidak nyambung. Doa mau makan, tetapi kita mendoakan keberkahan dan lindungi dari api neraka. Jauh Jauh kan? itu. Nah, benar. Tetapi hakikatnya terkadang orang yang menyantap makanan lupa dari esensi dari makanan tersebut. Ketika kita bisa mendapatkan keberkahan dari makanan ini, sebutir nasi ini, maka kita bisa sehat, kita bisa bersyukur, kita bisa terhindar dari namanya api neraka. Kita tidak yakin makanan ini yang membuat kita kufur. Jangan kita yakin ini makanan buka puasa, ini takjil, ini es buah yang buat kita segar. Wah, itu kufur. Ketika itu kita lakukan, berarti kita mengkufuri nikmat Allah. Makanya kita dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Biar kita terlindung dari api neraka. Karena manusia terkadang hatinya ini terbolak-balik. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Karena hati ini tempatnya berubah-ubah. Jadi kadang kita imannya di atas, kita kencang lurus saja. Kadang juga kita lupa, lalai. Ketika kita ini mau makan, kita lupa berdoa. Kita lupa luruskan niat lagi.
Kita menganggap makanan ini sumber dari kita punya sehat. Nah, kayak begitu. Baiklah, jawaban yang sangat luar biasa dari Ustadz Ibni Mutakil Alimi. Semoga apa yang disampaikan hari ini benar-benar sangat bermanfaat ya pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal untuk kita semua, semakin kita menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semakin hari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kita tingkatkan, dan kita pada akhirnya akan mendapat satu predikat, yakni predikat takwa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Saya selaku host Irfan Sidin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir acara ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak mengenakan hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.